Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tritiko Agung Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 200A dari Kabupaten Sidoarjo. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan karakteristik murid untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas secara inklusif. Dari penjelasan tersebut, kira-kira maksudnya apa ya? Perlu diingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Lalu yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mampu memotivasi murid untuk belajar. Kemudian melakukan manajemen kelas secara efektif. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Keempat, berkoordinasi dengan guru di kelas sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selain itu, diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja saling terkait.
Misal, antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru akan mudah mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Kemudian, koneksi antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, koneksi antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.